Alhamdulillah, wasyukran ni'amillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu lagi di sore yang cerah, yang dimana kita diberikan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita mensyukurinya. Yang dengan nikmat itu pula kita dalam majelis ilmu pada hari ini. Fatufillah rahimakumullah, bahwasanya fenomena lemahnya keimanan di hati-hati kebanyakan kaum muslimin. Banyak dari kaum muslimin yang mengeluhkan kekerasan hatinya, tidak merasakan nikmat ketika beribadah, dan mudah sekali terjerumus dalam kemaksiatan. Bahwasanya tanda-tanda lemahnya keimanan yang keempat adalah hatinya keras bak batu, ya, sehingga nasihat apapun yang disampaikan kepadanya tidak ada bekas, tidak masuk ke dalam hatinya sedikit pun, ya. Tidak masuk ke dalam jiwanya. Fatufillah, bahwasanya dikatakan bahwa ada yang mengatakan imanku berada di titik nadir. Aku tidak dapat merasakan pengaruh bacaan Al-Quran, mudah terjerumus dalam maksiat. Pada sebagian orang nampak sekali, ya, pengaruhnya gitu, ya. Bagaimana mereka mudahnya pada maksiat. Segala kemaksiatan itu dilakukan, akhirnya mendapatkan aib dan bencana. Nah, ikhwatullah, itu asalnya di mana hati yang keras. Rasulullah SAW bersabda bahwa hati itu, ya, dinamakan al-qalb, ya, karena taqallubihi, yaitu perubahannya hati, ya. Perumpamaannya seperti bulu yang tersangkut di pangkal pohon, kemudian angin menelungkupkan bagian atas menjadi bawahnya, nah, gitu, ya. Jadi bulu, ya, ketika tersangkut di pangkal pohon, nah, itu bagian atasnya berubah jadi bagian bawah, gitu, ya, itu bulu. Itulah hati juga, ya. Atau perumpamaan hati seperti bulu di tengah padang pasir yang dibolak-balikan angin. Bulu. Kalbu itu cepat berbolak-balik, sebagaimana yang disifati oleh Allah dan juga Rasulullah dengan sabdanya, bahwa sungguh kalbu anak Adam, ya,
lebih cepat bolak-balik, asra'u taqalluban, ya, cepat bolak-balik daripada bejana yang direbus. Tuh, jadi hati itu langsung terbolak-baliknya lebih cepat ya. Kalau bejana ya, misalnya siduk ya apa, air direbus pakai panci misalnya, kan tuh pasti kita masukkan air ke panci itu kan tidak langsung semuanya dimasukin gitu ya, itu dari siduk ya. Tapi hati manusia itu lebih cepat ya, lebih cepat bolak-baliknya. Masya Allah. Di riwayat yang lain bahwa lebih amat terbolak-balik daripada bejana yang direbus. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati dan merubahnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda yang maknanya, sesungguhnya hati kalbu anak keturunan Adam seluruhnya berada di antara jari jemari yang Maha Pengasih. Ya. Jadi Allah yang menggerakkan kita, hati kita, Allah yang berikan petunjuk ya. Ya Allah. Seperti satu kalbu dibolak-balikan sekehendaknya gitu ya. Tuh. Bisa sekehendak Allah bagaimana hati itu. Karena itu kan berdoa ya. Allahumma musarriful qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya, doanya itu, ya Allah, pembolak-balik kalbu, palingkanlah kalbu kami kepada ketaatanmu. Allah lah yang memisahkan antara seseorang dengan kalbunya. Seseorang tidak akan selamat kecuali datang kepada Allah dengan hati yang salim ya. Ilaman atau loha di qalbin salim. Qalbin salim ya. Datang kepada Allah dengan kalbu yang selamat ya. Qalbun salim. Karenanya duka yang besar ya, bukan hanya duka itu terhadap bencana, tapi duka yang besar itu adalah orang yang susah pada mengingat Allah. Itu adalah duka yang besar ya. Jadi kalau berduka cita, berdukanya ketika kita juga lalai gitu ya, dari mengingat Allah gitu ya. Ya. Itu duka sebenarnya, itu juga ya. Duka yang sadar, kita sadari juga kita ya kadang mendapatinya juga ya, pasti. Karenanya surga itu dijanjikan bagi siapa yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, padahal Allah itu tidak terlihat olehnya dan dia datang dengan hati yang bertobat ya. Karenanya kita harus punya hati yang sensitif ya. Hati itu sensitif. Ada penyakit yang menyusup atau faktor penyebabnya harus kita ketahui ya, untuk mengobati sebelum terjangkit penyakit yang namanya gitu ya, gitu kan. Kalau misalnya badan ya, badan itu ya ketika mau sakit ada ini ya, ada tanda-tanda ya, misalnya ada kurang enak makan lah gitu ya. Kalau nggak kurang enak makan, agak hangat-hangat gitu ya. Hah? Ya, itu ada, kalau agak sakit itu ya, badan mah ada gitu ya, ada hangatnya, rasa kepala rada nggak enak ya gitu, atau diawali dengan pusing sedikit lah gitu. Ada tanda-tandanya gitu ya kalau sakit badan mah gitu ya, kerasa lah gitu. Tapi kalau hati ya kadang nggak kerasa ya, kadang nggak kerasa hati itu gimana gejala penyakit hati itu. Nah, ini harus dipelajari ya.
Karenanya Allah Ta'ala telah memperingatkan kita mengenai hati yang keras, terkunci, sakit, buta, buntung, terbalik, ternoda, dan hati yang dicap. Dicap itu ya apakah hatinya itu bersih atau tidak gitu ya, selamat atau enggak. Nah, ikhwatu fillah, Iya, keras maksudnya. ya nanti hati yang keras ini saya dijelaskan ya. Pada batu mereka saja. Iya. Hasutnya orang Islam gitulah. Iya. Jadi itu terjerumus dalam kemaksiatan diantaranya nih, dan melakukan perbuatan yang haram. Sebagian orang intens ya, melakukan maksiat tertentu, keseringan melakukan maksiat yang merubahnya menjadi gaya hidup. Tuh, maksiat itu sudah jadi gaya hidup sekarang ya gitu. Ya banyaklah gitu. Sehingga hilang pandangan buruk maksiat dari hatinya. Jadi maksiat itu seolah-olah dipandang ada ini mah udah gaya ya. Udah gayanya beginilah gitu, sesuai gaya modern kaum milenial misalnya, contoh ya kaum milenial gitu. Itu gayanya gitu. Ya gayaan ya gitu ya. Sehingga dosa yang dilakukan itu apa? Terang-terangan ya. Kalau enggak mengikuti acara Iya. bulan apa masing-masing diterangkan bahwa seluruh dosa itu ya dari umat Nabi ya itu diampuni kecuali yang melakukannya secara mujahirin. Nah itu ya, secara terang-terangan, mujahirin. Iya. Ini secara terang-terangan, misalnya dosa zina secara terang-terangan, nah itu misalnya. Atau judi online, lah. Pokoknya yang terang-terangan saja. Ya. Terang-terangan, apalagi ya sembunyi-sembunyi juga itu juga ya. Itu susah diampuninya. Ya. Di antara bentuknya seseorang melakukan maksiat di malam hari. Paginya Allah telah menutupi dosanya, namun dia berkata, wahai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan itu ya. Padahal dia telah bermalam dengan dosa yang tertutupi. Tapi pagi harinya dia sendiri yang menyingkap apa yang telah Allah tutupi, insyaallah. Ya. Kemudian yang selanjutnya merasakan kalbu yang kaku dan keras sampai merasakan hatinya telah berubah menjadi batu sehingga tidak bisa menyerap dan terpengaruh oleh Allah mengenai ayatnya gitu ya, misalnya tidak terpengaruh oleh ayat-ayat Allah ya. Iya. Di antaranya Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah." Ya. Kemudian setelah itu hatimu keras seperti batu. Au asad qaswah, bahkan lebih keras lagi ya. Memiliki hati yang kaku tidak terpengaruh oleh nasihat-nasihat, mau nasihat kematian bahkan ya. Padahal itu nasihat yang paling besar ya, kematian itu. Atau misalnya ketika dia melihat seorang jenazah gitu ya, yang ngaruh gitu ya. Bahkan meskipun dia termasuk orang yang mengusung jenazah juga gitu ya, orang yang ngurus jenazah gitulah gitu.
dan menguruk kubur dengan tanah. Langkahnya di antara perkuburan seolah hanya di antara bebatuan saja. Nah itu di antara lemahnya keimanan.